Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmiati dari kelas H Teknik Informatika UIN Suska Riau. Di video ini saya akan membahas tentang percabangan dan perulangan pada mata kuliah pemrograman fundamental dengan dosen pengampu Ibu Liza Afrianti. Yang pertama yaitu tentang percabangan. Nah, konsep dasar percabangan, setiap program berawal dari input data. Bentuk data bisa saja bermacam-macam. Data yang diinputkan akan diproses dan menghasilkan output. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi yang pertama, kita terlebih dahulu input data, kemudian diproses, dan akan menghasilkan output. Nah, percabangan dalam bentuk flowchart. Jadi dalam flowchart, percabangan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pada flowchart tersebut terdapat percabangan yang ditentukan oleh sebuah kondisi. Nah, apabila nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 55, maka program akan menampilkan output lulus. Namun, jika yang diinputkan nilai lebih kecil dari 55, maka program akan menampilkan output gagal. Nah, kita perlu mengaplikasikan percabangan di dalam bahasa pemrograman Java, yaitu menggunakan percabangan if-else, percabangan if, dan percabangan if-else-if atau switch case. Nah, yang pertama yaitu statement if-else. Nah, perhatikan kode program berikut. Nah, langsung saja kita uji. Dengan nilainya 60, maka program akan mengeluarkan output Anda lulus. Misalnya 40, maka program akan mengeluarkan output coba lagi. Jadi, ketika program dijalankan, kita akan diminta untuk input nilai menggunakan scanner. Jika kita inputkan angka 56 ke atas, maka program akan mengeluarkan output Anda lulus. Nah, kemudian statement if. Perhatikan kode program berikut. Saja kita jalankan. Nah, percabangan pada if ini memiliki satu pilihan. Artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Block else sebenarnya tidak wajib. Jadi kita bisa menggunakan block else dan bisa juga tidak. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi kita masukkan input nilai misalnya 70, maka program akan mengeluarkan output Anda lulus dengan nilai 70. Nah, misalkan kita inputkan lebih kecil dari 55, misalnya 40, maka program hanya mengeluarkan output program selesai. Kemudian, statement if-else-if. Saja kita uji, kita jalankan. Jadi, misalnya kita inputkan nilai lebih besar dari 75, maka program akan mengeluarkan output sangat bagus. Sedangkan jika kita inputkan nilai besar dari 55, maka program akan mengeluarkan output bagus. Dan jika kita menginputkan nilai kecil dari 55, maka program akan mengeluarkan output kurang. Nah, misalkan 8 kilo, maka program akan mengeluarkan sangat bagus. Nah, misalnya 60, maka program akan mengeluarkan output bagus. Nah, kemudian switch case. Jadi, selain statement if-else, kita juga dapat menggunakan statement switch case untuk melakukan percabangan. Namun, penggunaan statement switch case tidak dapat diterapkan untuk semua kasus seperti pada statement if-else. Jadi, percabangan switch case sebenarnya adalah bentuk lain dari if-else-if. Bedanya, percabangan ini menggunakan kata kunci switch case. Formatnya juga berbeda, tapi cara kerjanya sama. Nah, perhatikan kode program berikut. Langsung saja kita jalankan. Kita
jalankan. Jadi misalnya kita pilih paket 1, maka program akan mengeluarkan output paket reguler. Misalnya kita inputkan paket 2, maka program akan mengeluarkan paket plus. Nah, kemudian jika kita inputkan paket 3, maka program akan mengeluarkan paket premium. Nah, misalkan kita inputkan selain 1, 2, dan 3, misalnya 5, maka program akan mengeluarkan output tanpa paket. Nah, kemudian operator ternary. Jadi, operator ternary ini digunakan untuk mempersingkat statement if-else yang paling umum digunakan pada pemrograman. Nah, perhatikan kode program berikut. Langsung saja kita uji. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi misalnya kita inputkan nilai 70, maka program akan mengeluarkan statusnya itu lulus. Nah, misalnya kita inputkan 30, maka program akan mengeluarkan output statusnya itu gagal. Kemudian, nested block. Tantangan dalam membuat percabangan adalah ketika di dalam sebuah percabangan terdapat percabangan lainnya. Nah, maka dari itu kita perlu membahas bagaimana membuat percabangan bersarang atau nested. Nah, perhatikan kode program berikut. Coba kita jalankan. Maka program akan mengeluarkan output di atas 55 karena yang diinputkan itu nilainya sama dengan 77. Nah, kemudian yang kedua yaitu perulangan. Nah, konsep dasar perulangan, secara prinsip sebuah perulangan memiliki 4 hal yang penting, yaitu yang pertama yaitu posisi awal atau inisialisasi, yang kedua kondisi atau expression, yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi untuk perulangan. Dan yang ketiga proses atau statement, yaitu proses pengulangan dari program. Dan yang keempat baru perubahan atau update, yaitu perubahan nilai awal. Nah, perulangan dalam bentuk flowchart. Nah, perhatikan diagram berikut ini. Jadi dari bentuk flowchart tersebut terdapat 4 hal yang penting, yaitu posisi awal atau inisialisasi, yaitu nilai awal sama dengan 1. Dan kemudian kondisi nilai kecil dari 10. Misalkan nilai yang kita inputkan itu 1, maka program akan melakukan proses dan mengeluarkan output salam. Kemudian melakukan perubahan nilai ditambah 1. Misalkan tadi kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 kecil dari 10 kan, maka program akan mengeluarkan output salam. Dan kemudian 2 ditambah 1, 3 kan kecil dari 10, maka program akan mengeluarkan output salam. Maka program akan melakukan perulangan terus-menerus sampai nilai yang kita masukkan itu lebih besar dari 10. Nah, misalkan nilai yang kita inputkan itu 9 kan kecil dari 10, maka program akan mengeluarkan output salam. Kemudian melakukan perubahan, 9 ditambah 1, 10, berarti 10 kecil dari 10. Karena tidak ada sama dengan, maka program akan berhenti melakukan perulangan. Nah, bentuk-bentuk perulangan yang pertama yaitu for. Nah, perulangan for merupakan salah satu perulangan yang cukup banyak digunakan. Salah satu implementasi perulangan menggunakan bahasa pemrograman Java adalah menggunakan statement for. Nah, perhatikan kode program berikut. Output yang akan dikeluarkan oleh program yaitu salam sebanyak 9 kali. Jalankan.
Nah, maka kode program tersebut akan mengeluarkan output salam sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan kita nilai inisialisasinya itu kita inputkan itu I sama dengan 0, maka program akan mengeluarkan output salam sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian yang kedua, while. Jadi perulangan while adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses perulangan. Banyaknya perulangan ditentukan dari proses inisialisasi dan kondisi yang didefinisikan. Nah, berbeda dengan perulangan for yang sudah dapat kita ketahui jumlah proses perulangan dari kondisi yang ditetapkan. Nah, perhatikan kode program berikut. Jadi kode program tersebut akan menghasilkan output yang sama dengan program sebelumnya. Nah, langsung saja kita jalankan. Program tersebut akan menghasilkan output yang sama dengan kode program sebelumnya. Namun pada perulangan while, terlebih dahulu kita lakukan kemudian kondisi, kemudian proses, nah baru perubahan. Nah, yang ketiga, do while. Jadi perbedaan dari while dan do while adalah pada perulangan while kondisi sebagai syarat perulangan yang akan dicek pada awal sebelum perulangan dilakukan. Nah, jika benar atau true, baru kemudian perulangan dijalankan. Nah, sedangkan pada perulangan do while, perulangan dilakukan terlebih dahulu minimal sekali, baru kemudian dicek kondisinya. Sehingga do while melakukan pengecekan kondisinya setelah perulangan dilakukan, sementara while sebelum dilakukan. Nah, perhatikan kode program berikut ini. Jadi kita jalankan. Nah, program akan mengeluarkan output yang sama dengan kode program sebelumnya. Yang hanya membedakan yaitu yang pertama kita lakukan inisialisasi, kemudian proses, kemudian ini perubahan, dan baru kondisi. Nah, begini. Nah, kemudian yang keempat yaitu nested block. Jadi, karena for dan while termasuk control flow statement, maka kemungkinan kita dapat menggunakan percabangan dan perulangan dalam for dan while. Nah, semakin banyak perulangan yang kita buat, maka semakin kompleks program yang akan dijalankan. Nah, perhatikan kode program berikut ini. Nah, pada program tersebut akan mengeluarkan output 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, dan akan diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya coba kita jalankan. Nah, program akan mengeluarkan output dari 0 sampai 9. Nah, pada program tersebut, terlebih dahulu program akan mencetak nilai variabel J. Yang pertama kita lakukan yaitu inisialisasi integer J sama dengan 0. Nah, yang artinya dimulai dari 0. Dan kemudian membuat kondisi J kecil dari 10, yang merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk perulangan. Artinya nilai J akan diulang hingga nilai J kecil dari 10. Nah, kemudian melakukan proses dan J++ merupakan perubahan nilai awal yang artinya setiap nilai J ditambah dengan 1, begitu seterusnya hingga kondisi bernilai false. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.